Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satunya adalah kemaritiman. Secara geografis, Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kepulauan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan. Sebagai negara kepulauan yang utuh sesuai dengan ketetapan Konvensi Hukum Laut PBB, dengan luas laut yang begitu besar terdiri dari luas perairan Nusantara 3,1 juta kilometer, memiliki panjang garis pantai kurang lebih sekitar 81.000 kilometer, serta gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau. Potensi kemaritiman Indonesia dapat terlihat dari kekayaan alam lautnya yang tinggi. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna, dan 110.000 mikroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Aspeksindo, perkenalkan saya Putri Angelia, biasa dipanggil Angel. Saya berasal dari Provinsi Banten. Saya di sini akan mengajak teman-teman semua untuk mengenali potensi-potensi kemaritiman khususnya yang ada di Provinsi Banten. Menurut data BPS tahun 2021, Banten memiliki sebanyak 32 tempat pelelangan ikan. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pelelangan ikan yang ada di Banten, yaitu tempat pelelangan ikan Karangantu, yang berlokasi di Jalan Pelelangan Ikan, Kecamatan Kesemen, Provinsi Banten. Yuk kita lihat apa saja yang ada di dalam, let's go! Nah, kali ini saya akan melihat bagaimana cara pelaksanaan pelelangan ikan yang ada di pelelangan ikan Karangantu. Biasanya pagi hari diawali saat kapal bersandar. Selain hasil tangkap, biasanya terdapat beberapa pemasok barang. Nah, setelah dilakukannya bongkar hasil tangkap, kemudian diangkut oleh juru angkut. Lalu ditimbang berat ikan, kemudian diletakkan di lantai lelang untuk dilelang. Setelah didapatkan pemenangnya, dilakukan pencatatan nota dan selanjutnya dilakukan pembayaran di kasir. Selanjutnya, temenin aku yuk untuk melihat pasar ikan yang ada di Pelabuhan Ikan Karangantu. Kondisi di pagi hari sudah cukup ramai. Banyak pembeli dan penjual berinteraksi. Kondisi ikan yang diperjualbelikan di pasar ini masih sangatlah segar karena baru turun dari kapal. Ada banyak sekali berbagai macam ikan yang dijual di sini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya-tanya penjual. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Suganda. Bapak Suganda sudah berjualan di sini berapa lama, Pak? Lumayan lama, dari tahun 2000. Oh, sudah cukup lama ya, Pak. Kira-kira ya ikan-ikan yang diperjualbelikan di sini ada ikan apa aja ya, Pak? Ya kalau yang sekarang itu dari sini nih, kembung, ikan como, kue kecil, kue gapret nih, ada ekor kuning, kakapnya. Ini ada kakap tompel, kue, kue tedeng, kakap lape, kakap putih. Di sana ada tengkurungan, terus ke sini ada kerapu, ada pelilin, ada kakap merah, ada kerapu. Cukup banyak ya, Pak. Untuk kisaran harganya kira-kira berapa aja ya, Pak? Dari mulai yang 25, 35, 45, 65, 75, 55, 85, ya itu. Akan 85 berarti. Untuk dari Bapak sendiri nih, Bapak kan udah expert di bidang ikan lah gitu, Pak. Gimana sih cara atau tipsnya buat milih ikan yang masih segar itu, Pak? Kalau ikan yang masih segar itu kelihatan sih dari ininya aja, tampilannya gitu ya. Kelihatan, nggak usah kayak orang kan ada yang wah matanya merah katanya nggak segar, itu enggak. Kalau ikan itu banyak faktor kesegaran ikan. Ada dari matanya, ada dari insangnya, ada dari badannya, tapi yang pasti dari badannya. Kalau badannya ini tuh berarti harga mati kalau badannya. Ada sekarang begini, insangnya bagus merah, matanya bening, tapi kalau badannya gembur nggak bagus juga ikan itu gitu. Nah, seperti itu tapi ya, Pak. Yang penting badan itu harga mati. Untuk teknik pemotongannya ada teknik khusus nggak, Pak? Pemotongan? Iya. Nah, pemotongan biasa aja lah itu mah. Misalkan kayak buat dibakar atau digoreng iya. gitu, Pak. Kalau dibakar kan kita belah begini, kalau digoreng biasanya kita potong tipis-tipis gitu. Oh, baik, terima kasih Bapak. Kemudian Pak Suganda mempraktekkan bagaimana cara memotong ikan untuk dibakar.
Hal pertama yang dilakukan yaitu membersihkan insang ikan dan juga jeroan ikan. Nah, ketika jeroan dan insang ikan sudah dibersihkan, lalu bersihkan sisi ikan, kemudian beri sayatan kepada tubuh ikan hingga tubuh ikan hampir terbelah. Lalu berikan 3 sayatan di bagian tubuh ikan. Setelah itu, bersihkan darah-darah yang masih ada di tubuh ikan. Sudah deh. Terima kasih kepada Bapak Suganda yang sudah mempraktikkan bagaimana cara memotong ikan untuk dibakar. Semoga bermanfaat. Banten merupakan sebuah provinsi yang memiliki kekayaan budaya serta sejarah. Provinsi Banten merupakan wilayah daratan yang berada di ujung barat Pulau Jawa yang dikelilingi oleh laut, yaitu Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Banten menjadi bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan internasional. Di samping itu, Banten memiliki garis pantai sepanjang 499,62 km. Kondisi geografis ini menyimpan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, termasuk di dalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, pantai, hingga pulau-pulau kecil. Nah, kemudian saya akan mengenalkan kepada teman-teman satu kota yang ada di Provinsi Banten, yaitu Kota Cilegon. Kota Cilegon kerap dikenal sebagai kota industri, terletak di ujung barat Pulau Jawa di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon memiliki luas sebesar 175,51 km persegi, yang mana sekitar 43,6% wilayahnya merupakan kawasan pesisir laut, tepatnya memiliki total 40,88 km garis pantai. Kota Cilegon memiliki potensi wisata bahari karena berada di kawasan pesisir laut. Ketertarikan masyarakat akan wisata alam berkembang pesat, khususnya wisata alam terbuka, yaitu wisata alam bahari. Wisata bahari yang terdapat di Cilegon adalah Pulau Merak Besar, Pulau Merak Kecil, Pantai Pulau Rida, dan Pantai Kelapa Tujuh. Pulau Merak Kecil merupakan salah satu destinasi wisata bahari di Kota Cilegon yang memiliki banyak potensi yang bisa membantu membangkitkan sektor pariwisata di Kota Cilegon. Di Cilegon terdapat beberapa pelabuhan, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading atau Ciwandan. Pelabuhan Merak merupakan bagian utama dari sistem perhubungan atau penyeberangan antar Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan Pelabuhan Cigading atau Ciwandan berada di bawah naungan PT Pelindo II untuk angkutan general kargo atau umum. Pemuda menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa, terutama dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Upaya kita sebagai generasi muda yaitu untuk menginspirasi, mendidik, dan memberdayakan generasi muda lainnya dalam memahami konsep Blue Economy Indonesia dan memberikan gambaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan kemaritiman Indonesia. Mari kita sama-sama untuk senantiasa menjaga dan melestarikan kemaritiman Indonesia supaya dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk tetap menjadi poros maritim dunia. Tidak perlu menjadi angkatan laut untuk menjaga kedaulatan kemaritiman Indonesia. Hanya dengan apa yang kita punya saja seperti media sosial, kita dapat selalu meng-share tentang potensi-potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri dengan baik, karena generasi muda yang mampu menjadi pendorong utama untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Satu langkah kecil untukku, langkah besar untuk lautku. Satu laut, itu manfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.